Ketika kandang kelomang lama tidak dibersihkan, maka dengan sendirinya akan muncul hewan-hewan serangga kecil berwarna putih yang terlihat menggelikan. Hewan-hewan ini lebih kecil daripada semut. Mereka adalah tungau dan kutu. Mereka muncul karena adanya sisa-sisa makanan seperti buah-buahan dan pelet yang dibawa oleh kelomang di sekitar sarang mereka lalu mereka tidak menghabiskannya. Sisa makanan tersebut lalu membusuk. Dari sanalah muncul organisme baru. Salah satunya adalah tungau. Meskipun serangga ini tidak membahayakan kelomang secara langsung, tetapi jika dibiarkan, mereka akan berkembang biak dengan jumlah yang sangat banyak. Kutu-kutu ini sebenarnya bermanfaat sebagai pembersih sisa makanan kelomang. Namun jika jumlahnya terlalu banyak, tentu akan tampak mengganggu dan menggelikan. Kita harus membersihkan kandang kelomang agar bersih dari tungau, kutu, dan serangga lain. Untuk mencegah serangan kutu dan tungau, pemilik kelomang harus rutin mengganti makanan kelomang setiap hari. Tempat makanannya pun juga harus sering dicuci. Pemilik juga harus rutin mengamati apakah ada sisa-sisa makanan yang berceceran di dalam kandang kelomang. Selain karena sisa makanan, kutu dan tungau juga muncul karena kotoran kelomang. Ya, kelomang juga buang air sebagaimana makhluk hidup lainnya. Jika tidak segera dibersihkan, tidak menutup kemungkinan tungau-tungau ini akan menulari pemilik kelomang. Serangga ini bisa menyebabkan gatal, dan yang lebih parah bisa masuk ke dalam kulit kita dan bertelur di dalamnya. Akibatnya, penyakit kulit dapat menjangkiti kita. Membersihkannya cukup mudah. Yuk, kita simak bersama. Pertama-tama, pindahkan semua kelomangmu ke wadah lain yang bersih. Pastikan wadah tersebut cukup tinggi agar kelomang tidak lepas keluar. Pindahkan kelomang dengan hati-hati agar mereka tidak panik dan stres. Pastikan pula tidak ada satupun kelomang yang tertinggal. Selalu periksa di setiap sudut kandang. Kelomang senang bersembunyi di balik batu atau di dalam lubang pasir, terutama saat siang hari. Lihatlah, tungau dan kutu ikut berhamburan keluar setelah kita memindahkan para kelomang. Menggelikan bukan? Jangan sampai hewan-hewan ini menjalar ke tanganmu. Selalu sediakan air di dekatmu sehingga kau bisa mencuci tangan. Setelah kita memindahkan semua kelomang beserta dengan segala pernak-perniknya ke wadah sementara, penting bagi kita untuk memeriksa kembali apakah ada yang tertinggal di kandang. Biasanya ada kelomang yang berada di dalam pasir. Jika kamu melihat lubang-lubang kecil seperti ini, berarti ada kelomang di dalamnya. Kamu perlu menyiapkan skop kecil yang nantinya bisa kita gunakan untuk memindahkan kelomang dengan hati-hati. Biasanya mereka di dalam pasir untuk mengganti kulit. Di saat seperti itu, mereka sangat sensitif terhadap gerakan dan sentuhan. Pernak-pernik kandang kita rendam dengan air bersih. Sementara itu, kita pindahkan pasir secara perlahan ke wadah lain untuk memastikan jika ada kelomang lain yang sedang bersembunyi. Setelah semua pasir kita pindahkan, dan kelomang yang sembunyi kita satukan bersama kelomang lain. Kini saatnya kita masukkan pasir ke dalam ember kecil untuk kita cuci dengan air bersih. Setelah itu dibilas dengan beberapa kali bilasan hingga buih tidak ada lagi. Buih berwarna kuning menandakan bahwa pasir memang kotor. Setelah pasir dibilas, pindahkan ke kandang kelomang yang sebelumnya juga sudah dicuci. Lakukan berulang kali dengan sisa pasir lainnya hingga semua pasir bersih. Pasir yang sudah dibilas tidak perlu dijemur. Cukup tiriskan hingga semua air hilang. Kelomang suka dengan pasir lembab. Sekarang, kandang kelomang sudah bersih. Agar lebih bersih, teman-teman boleh merendam pernak-pernik dan pasir dengan air panas agar telur-telur serangga mati.
Nah, sekarang kelomang tampak lebih bahagia di kandang yang lebih bersih dan rapi, bukan? Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku terpedaya. Semua yang ku rasa, hancur hatiku, mungkin sudah suratan.